Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan memaparkan terkait dengan dugaan pelanggaran HAM terkait dengan tragedi Trisakti, tragedi Semanggi I, dan tragedi Semanggi II. Sebelumnya saya akan memaparkan materi terkait dengan kronologi tragedi Trisakti serta latar belakang kejadian dari dugaan pelanggaran HAM di tragedi Trisakti. Kronologi tragedi Trisakti. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi untuk menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana yang lahir pada 1978, Heri Hertanto yang lahir pada 1977, Hafidin Royan yang lahir pada 1976, dan Hendriawan C yang lahir pada 1975. Mereka berempat tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, yaitu Anggi Dwi Widowati dalam karyanya yang berjudul Langit Merah Jakarta. Adapun latar belakang kejadian dari tragedi Trisakti ialah dimulai dari ekonomi Indonesia yang mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 hingga 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dalam kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun, aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer yang datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya pada pukul 17.15 para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu ialah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrat, Batalion Infanteri 202, Anti Huru-Hara Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Steyr, dan SS-1. Pada pukul 20.00 dipastikan keempat orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, namun hasil otopsi yang terjadi menunjukkan bahwa kematian keempat mahasiswa ini disebabkan oleh peluru tajam. Hasil sementara diprediksi bahwa peluru tersebut hasil pantulan. Itulah pemaparan materi dari saya terkait dengan kronologi tragedi Trisakti serta latar belakang kejadian Trisakti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Basri ingin membacakan kronologi rentang waktu kejadian. Pukul 10.30 sampai 10.45, aksi damai Sivitas Akademika Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran parkir depan Gedung M atau Gedung Syarif Taib dimulai dengan pengumpulan segenap Sivitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat, fakultas, dan universitas serta karyawan berjumlah sekitar 6.000 orang di depan mimbar. Pukul 10.45 sampai 11.00, aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas. Kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia sekarang ini. Pukul 11.00 sampai 12.25, aksi orasi serta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara baik dari dosen, karyawan maupun mahasiswa. Aksi atau acara tersebut berjalan dengan baik dan lancar.
Pukul 12.25 sampai 12.30, massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas atau jalan layang dan menuntut untuk turun long march ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR atau DPR. Kemudian massa menuju ke pintu gerbang arah Jalan Jenderal Sudirman Parman. Pukul 12.30 sampai 12.40, Satgas mulai siaga penuh atau berkonsentrasi dan melapis barisan depan pintu gerbang dan mengatur massa untuk tertib dan berbaris serta memberikan himbauan untuk tertib pada saat turun ke jalan. Pukul 12.40 sampai 12.50, pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR, DPR melewati kampus Untar. Pukul 12.50 sampai 13.00, long march mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan yang terdiri 2 lapis barisan. Pukul 13.00 sampai 13.20, barisan Satgas terdepan menahan massa, sementara beberapa wakil mahasiswa atau Senat Mahasiswa Universitas Trisakti melakukan negosiasi dengan pimpinan Komando Aparat atau Dandim Jakarta Barat Letkol yang terus tertahan tak dapat dihadang oleh barisan Satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Setelah itu pula masyarakat mulai bergabung di samping long march. Pukul 13.20 sampai 13.30, tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi di mana long march tidak diperbolehkan dengan alasan memungkinkan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju. Di lain pihak, pada saat yang hampir bersamaan datang tambahan aparat pengendalian massa atau dalam sejumlah 4 truk. Pukul 13.30 sampai 14.00, massa duduk lalu dilakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota Jakbar atau Jakarta Barat. Situasi tenang tanpa ketenangan antara aparat dan mahasiswa. Sementara rekan mahasiswi membagikan bunga mawar kepada barisan aparat. Sementara itu pula datang tambahan aparat dari Kodam Jaya dan satuan kepolisian lainnya. Pukul 14.00 sampai 16.45, negosiasi tersebut dilanjutkan dengan komandan atau Dandim dan Kapolres, dengan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR atau DPR. Sementara mimbar terus berjalan dengan diselingi pula tekanan yel-yel maupun nyanyian-nyanyian. Walaupun hujan turun, massa tetap bergeming. Yang terjadi akhirnya hanya saling diam dan saling tunggu. Sedikit demi sedikit, massa mulai berpulang dan menuju ke kampus. Polisi memasang police line. Mahasiswa berjarak sekitar 15 meter dari garis tersebut. Selanjutnya, pukul 16.45 sampai 16.55, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Awalnya massa menolak, tetapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan FE dan Dekan FH Usakti Adi Andojo SH serta Ketua SMUT, massa mau bergerak mundur. Pukul 16.55 sampai 17.00 diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Mahasiswa bergerak masuk ke kampus dengan tenang. Mahasiswa menuntut agar pasukan yang berdiri berjajar mundur terlebih dahulu. Kapolres dan Dandim Jakbar memenuhi keinginan mahasiswa. Kapolres menyatakan rasa terima kasih karena mahasiswa sudah tertib. Mahasiswa kemudian membubarkan diri turun dengan deras. Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan, demikian pula aparat. Namun tiba-tiba seorang oknum yang bernama Mas Hud yang mengaku sebagai alumni atau sebenarnya tidak tamat berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah massa. Hal ini memancing massa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Pukul 17.00 sampai 17.05,
Oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat, sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan massa mahasiswa. Pada saat petugas Satgas, Ketua SMUT, serta Kepala Kamtipkus Trisakti menahan massa dan meminta massa untuk mundur dan massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian Kepala Kamtipkus mengadakan negosiasi kembali dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing baik massa mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur. Pukul 17.05 sampai 18.30, ketika massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat ada yang meledek dan menertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa, sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. 3 orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan, tetapi dapat diredam oleh Satgas Mahasiswa Usakti. Pada saat bersamaan, barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata, sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat kepanikan tersebut terjadi, aparat melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata dihampiri setiap sisi jalan, pemukulan dengan pantungan dan popor, penendangan dan penginjakan serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi, termasuk ketua SMUT yang berada di antara aparat dan massa mahasiswa tertembak oleh 2 peluru karet di pinggang sebelah kanan. Kemudian datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi bertuliskan URC, mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi, lalu membiarkan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat tersebut dilakukan dengan melepaskan tembakan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Lalu sebagian aparat yang ada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak 2 baris atau jongkok dan berdiri, lalu menembak ke arah mahasiswa. Yang meninggal dunia seketika di dalam kampus itu terdapat 3 orang, yang 1 lainnya di rumah sakit. Beberapa orang dalam kondisi kritis, sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan ada 15 orang yang luka tersebut memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Aparat terus menembaki dari luar. Puluhan gas air mata juga melemparkan ke dalam kampus. Pukul 18.30 sampai 19.00, tembakan dari aparat mulai meledak. Rekan-rekan mahasiswa mulai membantu dan mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda-beda menuju rumah sakit. Pukul 19.00 sampai 19.30, rekan mahasiswa kembali panik karena terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan atau parkir utama dan sniper atau penembak jitu di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa berlarian kembali ke dalam yang ruang kuliah maupun ruang ormawa ataupun tempat-tempat yang dirasa aman seperti musola, dan dengan segera memadamkan lampu untuk sembunyi. Selanjutnya pukul 19.30 sampai 20.00, setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan. Lalu terjadi dialog dengan dekan FE untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing-masing. Terjadi negosiasi antara dekan FE dengan Pol Arthur Damanik yang hasilnya bahwa mahasiswa dapat pulang dengan syarat pulang dengan cara keluar sedikit demi sedikit atau per 5 orang. Mahasiswa dijamin akan pulang dengan aman. Pukul 20.00 sampai 23.25, walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Yang luka-luka berat segera dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Jumpa pers oleh pimpinan universitas. Anggota Komnas HAM datang ke lokasi. Pukul 1.30, jumpa pers Pangdam Jaya Maijen TNI Syafri Syamsuddin di Mapolda Metro Jaya. Hadir dalam jumpa pers itu Pangdam Jaya Maijen TNI Syafri Syamsuddin, Kapolda Maijen Hamami Nata, Rektor Trisakti Profesor Dr. R.
Moedanton Mertojo, dan 2 anggota Komnas HAM, H.A. Baramuli dan Bambang W. Suharto. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Fakta tragedi Trisakti. Ingin Soeharto akhir pemerintahan. 10 Maret 1998, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto kembali menjadi Presiden Indonesia untuk ke-7 kalinya. Setelah ditetapkan sebagai sidang umum MPR, kekuasaan Soeharto yang berlangsung selama 31 tahun itu pun sangat membuat gerah mahasiswa dan aktivis seluruh Indonesia. 2. Demonstrasi besar serang. Hasil demonstrasi menurut pemerintahan Soeharto berakhir dilancarkan seluruh aktivis pun mahasiswa. Jika sebelumnya aksi mahasiswa digelar di dalam kampus, saat Soeharto kembali menjadi presiden, mahasiswa mulai melakukan demonstrasi yang tercatat sangat sebagai demonstrasi terbesar mahasiswa itu di luar kampus. Setelah mendengar orasi dari para guru besar, dosen, dan mahasiswa yang berasal dari berbagai kampus itu pun mulai keluar kampus pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat membanjiri Jalan Eksparmat. Mereka berniat untuk memarch menuju gedung MPR atau DPR di Senayan. Mahasiswa berada di barisan depan membagikan bunga mawar pada aparat kepolisian yang siap sedia menjaga demonstrasi. 3. Aksi damai berujung tragedi. Namun setelah dilakukan negosiasi antara pimpinan mahasiswa alumni dengan Fakultas Hukum Trisakti di Adi Andoyo dan Komandan Kodim Jakarta Barat Letkol, disepakati bahwa aksi damai hanya bisa dilakukan hingga depan kantor Wali Kota Jakarta Barat atau 300 meter di depan pintu utama Universitas Trisakti. Dan menentang kesepakatan mahasiswa melanjutkan aksi damai hingga pukul 17.00 menggelar mimbar bebas menuju agenda reformasi yang sidang istimewa MPR. Pada saat itu waktu aksi akan berakhir. Sebenarnya sebagian peserta aksi akan telah mulai masuk kembali ke kampus, tetapi saat yang sama justru suara letusan senjata terdengar dari aparat yang berdiri di depan peserta demonstrasi. Bahkan dalam berbagai dokumentasi terlihat tembakan yang dilakukan dari atas flyover Grogol dan jembatan penyeberangan. 4. Menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Saat terjadi peristiwa diketahui pun adanya mahasiswa yang korban penembakan. Mereka pun kemudian dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat, salah satunya Rumah Sakit Sumber Waras. Kemudian pihak kampus menyatakan ada 6 korban tewas dan dari peristiwa damai yang berujung rusuh penembakan tersebut. 4 dari 6 korban ini adalah mahasiswa Trisakti. Mereka adalah Ala Mulia, Lesmana, Hafidin Royan, Tanto, dan Hendriawan C. Peluru kaliber 5. Peluru kaliber menewaskan mahasiswa. Seperti dikutip dari buku yang ditulis Rosidik Iskandi, mahasiswa dalam Pusara Reformasi 1998, kisah yang terungkap 2016. Ahli kedokteran forensik Dr. Abdul Muin Idris mengungkapkan hasil visum memperlihatkan serpihan peluru kaliber 5,56 mm di tubuh Tanto. Peluru yang biasanya digunakan senjata laras panjang jenis Stel atau SS1, senjata yang memang digunakan Satuan Brimob dan Kopassus saat itu. Bukan hanya ahli kedokteran forensik Dr. Abdul Muin Idris, hasil otopsi tim pencari fakta ABRI uji balistik di forensik teknologi NC di Kanada mendapatkan hasil yang sama mengenai penyebab kematian salah satu mahasiswa bernama Heri Hertanto. 6. Penembakan masih misteri. Hingga 21 tahun berlalu belum juga ditemukan dan diketahui siapa sebenarnya orang di balik penembakan terhadap mahasiswa Trisakti. Karena usai peristiwa berlangsung, Jenderal Pol Dibio Widodo, Kapolri yang menjabat saat itu, membantah bahwa anak buahnya telah menggunakan peluru tajam dan dalam mengamankan demonstrasi. Senada dia Kapolda Metro Jaya Hamami Nata saat itu juga menyatakan polisi hanya menggunakan tembak pemukul, peluru kosong, peluru karet, dan gas air mata. Meski akhirnya ada 6 oknum aparat yang menjadi terdakwa beberapa tahun kemudian, tetapi saya tidak terungkap siapa dan apa motif dari penembak para pahlawan reformasi tersebut. Terdakwa hanya dituntutkan tuduhan karena dengan sengaja tidak menaati perintah atasan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NIM 2003112 atas nama Putri Rifda Amalia dari kelompok peristiwa tragedi Trisakti Semanggi 1 dan Semanggi 2 pada tahun 1998. Di sini saya akan memaparkan materi tentang analisis hukum tragedi Trisakti. Analisis hukum tragedi Trisakti. Dengan atas pertimbangan kronologi beserta fakta tersebut, kelompok kami berpendapat bahwa tragedi Trisakti diduga melakukan pelanggaran HAM yang hingga saat ini kasusnya yang telah dilimpahkan ke Mahkamah Agung tidak pernah dipublis lagi. Dan kejadian Trisakti ini diduga melanggar ketentuan perundang-undangan sesuai yang ada pada pasal 7 ayat 1 Protap Dolmas bahwa hal-hal yang dilarang dilakukan satuan Dolmas. 1. Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.
2. Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan prosedur. 3. Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas. 4. Membawa senjata tajam dan peluru tajam. 5. Keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perseorangan. 6. Membelakangi massa pengunjuk rasa. 7. Mengucapkan kata-kata kasar atau kotor, pelecehan seksual atau perbuatan asusila, memaki-maki pengunjuk rasa. 8. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pada poin keempat bahwa dilarang membawa senjata dan peluru tajam. Hal tersebut sudah sangat jelas bahwa kematian 4 mahasiswa sesuai dengan otopsi yang dilakukan mengatakan bahwa mereka meninggal dengan bekas tembakan peluru tajam. Dan juga karena akibat dari kejadian sudah menyebabkan sejumlah mahasiswa menjadi korban. Di antaranya ada 6 mahasiswa tewas dan ada pula yang luka-luka sejumlah 16 mahasiswa. Tak hanya itu, akibat tragedi tersebut menimbulkan pelanggaran hak asusila manusia lainnya, seperti adanya penindasan terhadap etnis Cina, pembunuhan oleh massa. Ada pula kasus pemerkosaan pada wanita, hingga pelanggaran HAM yang lainnya. Hal tersebut yang menyebabkan mengapa kelompok kami menduga tragedi Trisakti termasuk pelanggaran hak asusila manusia yang tergolong berat. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Tragedi Semanggi 1 dan 2. Tragedi Semanggi menunjukkan kepada 2 kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998. Masa pemerintahan transisi Indonesia yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan tragedi Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Pada bulan November 1998, pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu berliku tanya dan membahas agenda-agenda pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan Bahrudin Yusuf Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR ataupun MPR Orde Baru. Mereka juga mendesak untuk menyingkirkan militer dari politik serta membersihkan pemerintahan dari orang-orang Orde Baru. Pada tanggal 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat yang bergerak dari Jalan Salemba bentrok dengan Pawas Karsa di Kompleks Tugu Proklamasi. Pada tanggal 12 November 1998, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat bergerak menuju ke DPR, MPR serta segala arah, Semanggi, Selipi, Kuningan, tetapi tidak ada yang berhasil menembus ke sana karena dikawal dengan. Esok harinya, Jumat 13 November 1998, mahasiswa dan masyarakat sudah bergabung dan mencapai daerah Semanggi dan sekitarnya, bergabung dengan mahasiswa yang sudah ada di kampung Universitas Atma Jaya Jakarta. Jalan Sudirman sudah dihadap oleh aparat sejak malam hari dan pagi hari hingga siang harinya. Jumlah aparat semakin banyak guna menghadap laju mahasiswa dan masyarakat. Kali ini mahasiswa bersama masyarakat dikepung dari 2 arah sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dengan menggunakan kendaraan lapis baja. Pada tanggal 24 September 1999, untuk yang kesekian kalinya, tentara melakukan tindak kekerasan kepada aksi-aksi mahasiswa. Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintahan transisi untuk mengeluarkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya (UU PKB) yang materinya menunjukkan banyak kalangan sangat memberikan keleluasan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Oleh karena itulah, mahasiswa bergerak dalam jumlah besar untuk bersama-sama menentang diberlakunya UU PKB. Mahasiswa dan Universitas Indonesia. Yunhab meninggal dengan luka tembak di daerah Universitas Atma Jaya Jakarta. Selain di Jakarta, pada aksi penolakan UU PKB, ini korban juga berjatuhan di Lampung dan Palembang. Pada tragedi Lampung 24 September 1999, 2 orang mahasiswa Universitas Lampung, Muhammad Yusuf Rizal dan Saidatul Fitria, tewas tertembak di depan Koramil Kedaton. Di Palembang 5 Oktober. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi Semanggi 2. Peristiwa Semanggi 2 dilatar belakangi oleh adanya keputusan DPR yang mengesahkan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau Undang-Undang PKB.
pada 23 September 1999. Pada masa inilah pemerintah memberikan keleluasaan wewenang kepada militer untuk melakukan pengamanan negara. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya atau Undang-Undang PKB. Sementara banyak kalangan dan mahasiswa justru kecewa dengan kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut kemudian memicu aksi besar oleh mahasiswa yang menuntut agar pemerintah mencabut kembali Undang-Undang PKB untuk menghilangkan dui fungsi ABRI atau TNI. Penolakan tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa tetapi sipil juga ikut turut ke jalan untuk menolak Undang-Undang PKB. Mereka ditangkap dan ditembaki oleh aparat agar menghentikan aksi protes bagi rezim pemerintah. Lokasi penembakan mahasiswa pun cukup strategis. Insiden ini dapat dipantau oleh banyak orang awam, diantaranya di bawah jembatan Semanggi, depan kampus Universitas Atmajaya Jakarta, dekat pusat sentral bisnis nasional maupun internasional. Fakta-fakta tragedi Semanggi 1 dan Semanggi 2. 1. Terjadi akibat adanya dua kejadian yang protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR. 2. Mengakibatkan tewasnya warga sipil. 3. Tragedi Semanggi 1 terjadi pada tanggal 11-13 November 1998, masa pemerintahan transisi Indonesia, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. 4. Tragedi Semanggi 2 terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang lainnya di seluruh Jakarta serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Insiden ini dapat dipantau oleh banyak orang awam, diantaranya di bawah jembatan Semanggi. Itulah alasan mengapa dua kejadian ini disebut peristiwa Semanggi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Adapun analisis hukum terhadap kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2 adalah dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM disebutkan bahwa pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok yang dilindungi dalam undang-undang ini. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang pengadilan HAM yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang ini. Ada dua kategori yang dimaksud dalam pelanggaran HAM yang berat seperti diatur dalam pasal 7 undang-undang ini, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Adapun caranya yaitu dengan mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok tersebut, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian. Sementara kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan dengan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid. Selanjutnya, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan didasari dengan persamaan paham politik, ras, agama, kebangsaan, etnis, budaya, jenis kelamin, atau alasan lainnya yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Aturan yang termaktub di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM merupakan turunan dari Statuta Roma tentang Pengadilan HAM Internasional. Bedanya, di dalam statuta tersebut ada tambahan jenis tindakan pelanggaran manusia
pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan, yaitu segala tindakan yang tidak manusiawi dari karakter serupa yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan hebat atau cedera serius pada tubuh atau kesehatan mental atau fisik seseorang. Maka berdasarkan argumen tersebut, kelompok kami menduga tragedi Semanggi I dan Semanggi II melanggar hak asasi manusia. Terima kasih. Tadi pemaparan dari kelompok kami terkait dengan tragedi Trisakti dan tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Adapun tadi terkait dugaan pelanggaran HAM-nya dan dugaan pelanggaran HAM dari tragedi Trisakti I dan dugaan pelanggaran HAM dari tragedi Semanggi I dan Semanggi II. Semoga apa yang kami paparkan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.